Pemirsa Intens Investigasi. Pesinetron tampan Aditya Zoni baru-baru ini dirundung kabar cukup mengejutkan di tengah kesibukan barunya sebagai calon politisi yang akan mewakili Dapil Jawa Barat. Ya, Adit, sapaan akrabnya, mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian yang mengaitkan namanya dengan dugaan tindak penipuan dan penggelapan uang senilai 500 juta rupiah yang dilaporkan seorang pria bernama Christopher. Lantas, seperti apakah tanggapan Aditya Zoni terkait hal tersebut? Benarkah pula Adit pun sempat mangkir dari panggilan pihak kepolisian yang diterimanya belum lama ini? Lalu apa kata kuasa hukum Adit terkait nama kliennya yang diduga menerima uang dengan nilai cukup fantastis tersebut? Akankah ada langkah lanjutan yang akan diambil oleh kuasa hukumnya untuk menetralisir kabar dugaan yang menyeret nama suami Yasmin O tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pelaporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang senilai 500 juta rupiah yang dilaporkan kepada Aditya Zoni memang menjadi kabar yang cukup mengejutkan di tengah usaha Aditya yang kini tengah fokus dengan dunia politik yang tengah digelutinya. Ya, Adit menuturkan lewat sambungan video call saat kuasa hukumnya Abdullah Emil Umar Alamudi tengah menggelar jumpa wartawan yang dikhususkan untuk mengklarifikasi kabar dugaan namanya yang terseret dalam kasus dugaan penggelapan uang dan juga penipuan. Adit mengaku cukup terkejut dengan laporan yang ternyata sudah dilayangkan tertanggal 26 Januari 2024 di Bareskrim Mabespori tersebut. Alih-alih ciut, adik Amar Zoni ini pun justru mengaku tidak gentar dan menantang balik pihak pelapor guna membuktikan namanya betul terlibat dalam dugaan yang dilaporkan oleh terlapor atau tidak. Nah, itu sudah diserahkan sama Bang Emil sebagai pengacara saya, dan pada intinya di sini saya menerima panggilan itu juga nggak takut gitu loh, karena memang saya tidak salah di sini. Dan memang tidak ada buktinya kalau memang saya menggelapkan dana atau menggelapkan uang 500 juta, itu saya tidak pernah menerima dan sampai saat ini tidak ada buktinya gitu loh. Jadi saya ya udah gitu. Ya pastilah karena kan memang kondisi saat ini saya juga lagi susah juga ya, lagi sulit dalam beraktivitas apa-apa. Jadi memang ya itulah hidup ya kan. Pasti kadang ada di atas, kadang di bawah, jadi nggak apa-apa. Jadi untuk laporan di sini Aditya Zoni menerima laporan ini di tanggal 29 Februari ya. Antara 28 29 Aditya Zoni menerima undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi ada seseorang bernama Christopher Anggasastra itu melaporkan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aditya Zoni. Ya, pelaporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang senilai 500 juta yang dilaporkan kepada Aditya Zoni. Menurut kuasa hukumnya, diduga berasal dari usaha skincare yang konon sempat dijalankan kliennya di tahun 2021 sampai dengan 2022 silam. Meski begitu, belum dapat dipastikan apakah benar pelaporan tersebut bersumber dari bisnis yang menurut Umar, kuasa hukumnya, berasal dari bisnis yang sudah kandas di tahun 2022 tersebut. Pasalnya, selain dirinya tidak mengenal dengan sosok pelapor, Adit pun bahkan mengaku tidak mengenal siapa si pelapor.
Enggak kenal. Nggak ada kenal. Makanya nggak ketahui orang ini siapa. Saya bahkan mencoba untuk menghubungi dia gitu, menghubungi beliau. Mungkin ngobrol lah gitu loh. Masalahnya di mana? Saya juga kaget kan. Masalah skincare itu masih dugaan ya. Jadi Aditya Zoni belum tahu apakah ini terkait masalah skincare atau enggak, itu masih dugaan kita. Ya, Itu. Yang jelas ini untuk jalur hukumnya, untuk yang mendampingi saya ada Bang Emil. Nanti silahkan ditanya aja seperti apa sama Bang Emil. Yang jelas saya sih siap gitu loh. Saya siap karena saya nggak salah. Aditya sebagai pemilik di situ. Aditya sebagai pemilik brand dan Aditya juga pemilik PT di situ. Mengenai detailnya seperti apa kita juga belum bisa kasih klarifikasi karena data yang mereka ajukan seperti apa kita belum lihat. Jadi untuk sementara saya bilang sama Aditya Zoni kalau memang kita sudah ada waktu kita langsung insya Allah akan datang ke Polda Metro Jaya dan kita cari tahu apa data-data yang mereka laporkan itu seperti apa. Skincare itu 2021, 2022 gitu ya. Jauh. Jadi bisnis skincare ini sebenarnya udah stop dari 2022 kalau nggak salah ya. Udah stop, nggak produksi lagi, nggak jalan lagi. Nah, jadi memang ini terkait kejadian lama sebenarnya. Kalau memang itu ya, kita belum tahu masih. Dilaporkan lebih dari 1 bulan berselang, Umar, kuasa hukum Adit menuturkan jika kliennya memang sempat mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait dugaan yang telah dilaporkan kepadanya. Namun, seperti diketahui, di tengah kesibukan barunya sebagai calon politisi yang akan mewakili daerah pemilihannya Dapil Jawa Barat, Adit tengah mengawal penghitungan suara dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk permohonan penundaan dikarenakan kesibukan dan rencananya pun akan dihadiri Adit di akhir bulan ini atau di awal April 2024 mendatang. Lantas, apa pula kata kuasa hukum Adit terkait nama kliennya yang diduga menerima uang dengan nilai cukup fantastis tersebut? Akankah ada langkah lanjutan yang akan diambil oleh kuasa hukumnya untuk menetralisir kabar dugaan yang menyeret nama suami dari Yasmin O tersebut? Nggak ada komunikasi apa-apa. Kita juga baru tahu nama ini dari LP ini ya. Oh enggak, kalau laporan ini dari 26 Januari LP-nya. Cuman kan memang butuh proses pemanggilan saksi biasanya ya. Itu pemanggilan saksi dan juga saksi pelapor. Itu perlu waktu juga. Dan kebetulan kan kita juga kemarin kita sama-sama tahu kita ada pemilu juga. Mungkin atas dasar itu akhirnya agak lambat sampai dengan hari ini. Dan sampai dengan kemarin lah. Pemanggilan itu jatuhnya tanggal 1 Maret hari Jumat. Cuman Aditya Zoni di hari itu menyampaikan kepada saya karena dia lagi kawal suara dia nggak bisa datang. Jadi kita ajukan surat permohonan penundaan kepada Polda Metro. Yang pertama-tama yang jelas kita datang penuhi panggilan dulu. Langkah kita seperti itu. Jadi kita penuhi panggilan. Barulah kita tahu apa sih permasalahan ini apa, datanya apa bukti-bukti yang dibawa mereka, apa bukti-bukti yang memberatkan. Nah kalau memang kita nanti juga ada bukti-bukti yang kuat bahwasanya Aditya Zoni nggak terkait masalah itu, kan ya udah ditutup permasalahan ini gitu loh. Sementara itu, dirundung permasalahan agaknya menjadi sebuah penghalang yang bisa saja meruntuhkan karir politik yang baru saja dibangunnya tersebut. Adit pun juga menuturkan kabar tersebut menjadi kerugian besar baginya. Berusaha untuk bijak, Adit pun menuturkan, layaknya sebuah sepeda yang tengah melaju, untuk bisa sampai ke garis finish, pasti ada hambatan di depannya. Lantas, adakah langkah hukum yang akan diambil Adit dan kuasa hukumnya jika dugaan pelaporan tersebut tidak terbukti adanya? Akankah Adit melaporkan balik orang tersebut?
pastilah. Pasti, tapi yang tadi saya bilang sih Mas, kayak yang namanya juga hidup ya. Jadi apapun yang terjadi tetaplah kita jalanin gitu loh. Ya, kalau mengganggu, dibilang mengganggu, ya mengganggu. Cuman ya itu kan kewajiban warga negara ya. Panggil oleh pihak kepolisian, kita wajib untuk memberikan keterangan, kita wajib untuk datang undangan tersebut. Itu yang kita nggak tahu. Iya 2022, bukan 2002. Lah iya nggak tahu. Kenapa kok baru sekarang saya nggak tahu. Jadi yang jelas nama Christopher ini kita belum tahu. Kita nggak tahu, kita nggak kenal. Biar. Saya yang jelaskan. Ya, nanti untuk lebih lanjut biar kita yang jelasin lah. Ya. Jelas saat ini saya siap untuk dipanggil untuk klarifikasi, dibutuhkan sama kepolisian karena di sini saya tidak menghindar sama sekali. Ya. Dan saya tidak salah, jadi ya udah. Gitu. Nanti insya Allah akhir bulan Dit ya. Di balik namanya yang terlibat dalam kasus hukum, sebelumnya Aditya Zoni pun sempat dikabarkan mengalami permasalahan rumah tangga dengan sang istri Yasmin O. Lantas, seperti apakah cara Adit menanggapi kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Di balik namanya yang terlibat dalam kasus hukum, Aditya Zoni pun bisa dibilang sebagai selebriti yang jarang tersentuh oleh berita miring. Meski begitu, di tengah biduk rumah tangga yang dijalaninya bersama sang istri Yasmin O, Adit sempat dirundung kabar tidak sedap terkait rumah tangganya karena sang istri pun menghapus foto Aditya dari akun media sosial pribadinya. Ditemui di akhir tahun 2023 kemarin, Adit pun menuturkan, tidak ada permasalahan yang mewarnai kehidupan rumah tangga yang baru dijalaninya sejak bulan Desember 2021 silam tersebut. Adit bahkan menuturkan, permasalahan kecil biasa terjadi dalam pernikahan yang dijalaninya dengan wanita blasteran Jerman Malaysia tersebut. Namun, semua itu bisa diselesaikannya dengan baik. Nggak ada. Mungkin nanti kita post bareng kali ya, post Instagram bareng ya supaya menghantam isu-isu miring itu. Insya Allah keluarga saya sama Yasmin masih baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Cuman ada perdebatan kecil yang ngambek-ngambek itulah, ngambek-ngambek anak-anak muda seperti apa sih, ya kan? Jadi ya mungkin nanti saya akan klarifikasi lah di Instagram. Kalau itu tuh nggak ada apa-apa, kita nggak ada apa-apa, baik-baik aja kok. Biasalah kayak ngajak jalan gitu kan, shopping. Itu kan wanita kan, ya gitu. Oke. Yasmin tuh masih baik-baik aja. Ya, boleh Bang, spill dikit enggak apa-apa. Ya kan, soalnya kan banyak miring-miring nih isu-isunya, jadi aduh. Tuh, oke sayang. Oke yang baru ini. Baru ya, Bang. Oke yang bajunya Zen tadi di dalam koper bla bla bla, mau packing, mereka oke sayang enggak apa-apa pulanglah dulu. Nah, mereka rencana mau tahun baru. Tuh. Nggak ada apa-apa teman-teman, nggak ada apa-apa, jadi itu cuman ya biasalah. Tidak bisa dipungkiri, memang nama Aditya Zoni pun juga mulai menanjak mengikuti nama besar dari sang kakak Amar Zoni. Mendapati kabar sang kakak yang diduga mengalami masalah perekonomian hingga sempat ingin menjual akun media sosialnya. Sebagai adik yang juga mengikuti jejak karir yang dijalani sang kakak, Adit mengaku akan berusaha sekerasnya untuk membantu sang kakak. Terakhir saya ketemu Amar itu hari Jumat ya. Memang ada bicaraan Amar bahwa karena akunnya itu kan tidak ada yang mengelola lagi. Kemudian
ya dia cerita, saya ini kan punya akun Om katanya. Terus saya juga ya nanya juga alasan kenapa dijual. Ya alasannya itu satu ya karena tidak ada yang mengelola. Kemudian dia kan ya untuk kegiatan-kegiatannya kan sekarang ini kan tidak bisa diekspos karena posisinya kan dalam tahanan. Di tahanan itu kan tidak boleh pakai medsos. Apa ya? Ya saya lah representatif Bapak sekarang. Bukan Bapak ya, Bang Amar deh. Saya representatif Bang Amar sekarang. Sebagai anak yang paling tua, karena Bang Amar kan lagi nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya itulah. Saya menggantikan perannya Bang Amar, oke. Cuman kalau menggantikan peran Bapak mungkin cukup berat, gitu loh. Karena pun saya juga punya keluarga, kalau harus mikirin Panji juga pusing juga, tapi ya saya akan lakukan yang terbaik buat keluarga saya, buat adik saya, buat adik sepupu Amala dan Air gitu. Meninggalkan permasalahan Aditya Zoni, sosok Irish Bella, mantan istri sang kakak, kini harus menjalani persiapan Ramadan pertamanya tanpa suami. Seperti apa cerita Ibel terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Meninggalkan permasalahan Aditya Zoni, sosok Irish Bella kini harus menjalani persiapan Ramadan pertamanya tanpa suami. Lantas, seperti apakah cerita Ibel terkait hal tersebut? Benarkah Ibel pun lebih memilih untuk menyibukkan dirinya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ramadan, alhamdulillah senang banget ya. Lebih memaknai bulan Ramadan itu sendiri gitu kan. Balik lagi kita tuh dikasih kesempatan untuk berlomba-lomba ya, untuk meningkatkan kualitas diri itu paling di-highlightkan banget kan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi secara lebih persiapannya kayak batinnya sih. Nah, itu dia kayak lebih kayak seberapa istiqomahnya kita tuh untuk memperbaiki diri. Itu sih menurut aku. Karena untuk bulan Ramadan bagi aku tuh bagaimana kita bisa lebih baik lagi daripada kita sebelumnya. Yaitu menurut aku bulan Ramadan kali ini tuh bener-bener keren banget, luar biasa. Karena secara batin pun aku merasa kayak lebih merindukan gitu ya. Balik lagi bulan Ramadan tuh bukan hanya kumpul-kumpul sahur terus buka puasa doang, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan juga lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Ya itu seneng ya, namanya majelis ilmu kan taman surga gitu, taman-taman surga. Kenapa nggak bikin taman surganya di rumah gitu supaya rumahnya lebih berkah. Untuk teman-teman yang mau menjalankan bulan Ramadan, mari kita sama-sama meluruskan lagi niatnya, apa semuanya kita lakukan demi ridho Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.